Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Kamasi 77 dan pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Dan bagi yang kurang sehat, semoga cepat sehat. Kembali channel Kamasi 77 menghadirkan tutorial Excel. Kembali ke Microsoft Excel. Di sini saya akan share sesuai judul pembukuan kecil. Cara membuat pembukuan kecil 4-in-1. Tapi bisa saja nanti teman-teman atau pemirsa menggunakan lebih dari 4 atau bahkan hanya 1. Seperti ini. Nah, ketika klik dana 2, D semua. Dana 4, ini E semua. Dan di sini terlihat jelas jumlah yang keluar, jumlah yang masuk, dan saldo. Sama ya. Dan datanya ada di sini. Yang memudahkan kita untuk menempatkan keluar atau masuk, kredit atau debit, dan penghitungan saldo. Amount yang ada cukup kita input di sini. Seperti apa? Simak videonya sampai habis. Pemirsa, tentunya kita mulai dari data yang seperti ini. Contoh yang saya berikan di sini ada 200 item yang terdiri dari 4 jenis dana ya, 4 jenis dana. Di sini saya jadikan inisial aja karena nanti pemirsa bisa menentukan sendiri seperti apa jenis dananya ya. Pemirsa, dengan data yang saya contohkan di sini, nanti pemirsa tinggal mengganti jenis dana sesuai yang diinginkan. Karena contoh yang saya berikan di sini ada 4 jenis dana. Seperti yang kita lihat di thumbnail, all in one. Karena di sini bisa lebih dari 4. Hanya saja saya contohkan 4 ya. Saya mulai dengan membuat sheet baru sebagai referensi. Nah, di sini saya berikan jenis dana 1, inisial S, dana 3 T, dana 4 E. Kemudian ini saya siapkan memang lebih dahulu pivot chatnya. Atau slicer. Ini saya hapus. Ini saya ganti dengan slicer. Maaf. Insert slicer. Centang di sini, centang juga di sini. Oke. Centang di sini. Ya. Nah, nanti ini akan kita persiapkan di sheet slicer di sini ya. Di sini nanti akan ada sheet slicer. Baik, kita kembali lagi ke sini.
sini akan kita tambahkan kolom keluar, masuk, dan saldo. Nah, yang kita input adalah dari sini, dari ini ke sini ya. Jadi masukkan amonnya di sini, semua amonnya di dalam kolom amon ini. Nah, nanti akan dengan sendirinya mengatur jika dia pengeluaran, jika dia pemasukan, dan saldo. Lanjut, kita akan masukkan rumus di sini. Nah, rumusnya seperti ini ya. Jika E4 sama dengan kosong, sebetulnya pembuatannya itu if error ini adalah rumus yang paling belakang. Jadi yang diawali dari sini. Jika pencarian search dari kata dari di F4 ini, maka kosong jika ditemukan kata dari. Jika tidak, F4. Nah, karena jika tidak menggunakan if error itu jika error maka F4 kembali. Di sini akan ada false ya. Jadi biasanya teman-teman kalau kita membuat rumus itu, kalau saya ya, if errornya ini belakangan. Jadi saya mulai dari if ini, di sini ke sini. Nah, nanti ketika diberikan if error itu akan ada tambahan F4. Oke, saya enter. Nah, di sini karena dia dari, berarti gak ada di sini ya. Lanjut, saya masukkan di kolom masuk. Nah, kolom masuk ini kita ganti yang kosong ini menjadi F4 dan F4 ini menjadi kosong. F4 ini menjadi kosong. Artinya terbalik dari yang keluar tadi. Enter. Nah, maka muncullah angka 13 juta. Ya, muncul angka 13 juta. Sekarang saldo. Atau kita copy ke bawah dulu yang ini. Sampai ke bawah. Ya. Kemudian kita masuk ke saldo. Rumus saldonya, jika F4 sama dengan kosong, maka kosong. Artinya nggak ada apa-apa ya, kosong seperti ini. Dan jika H4 sama dengan kosong, maka dia I4. Jika di sini kosong, maka akan kembali ke I. Dan jika ada, ya ambilnya di H. Nah, karena tidak ada, maka ngambilnya di I. Karena tidak mungkin keluar, ada yang keluar, ada yang masuk. Bisa saja sih terjadi. Tapi ya, seperti itu. Lalu kita copy ke bawah. Nah, akan muncul saldo. Dan teman-teman sudah bisa melihat di sini. Yang kata dari, ada kata darinya. Karena di sini saya menggunakan dari jika itu uang masuk atau dana yang masuk. Dan untuk dana yang keluar tidak ada kata dari. Itu memudahkan sistem yang saya bikin untuk mengatur penempatan keluarnya atau masuknya, debit atau kreditnya. Karena tidak jarang kita menggunakan tempat yang salah ketika kita memasukkan dana yang harusnya dana masuk. Itu karena keteledoran atau kelalaian kita, terkadang menulisnya di kolom keluar. Dan dengan adanya sistem yang saya bikin ini, sangat-sangat menghindarkan saya dari salah memasukkan amount ini ke kredit atau debit. Cukup saya masukkan di amount ini, maka sistem ini akan mengatur sendiri debit atau kreditnya dengan kata dari yang saya ketik untuk keterangan
dana masuk. Dan di sini ada 4 dana yang saya satukan jadi satu monitoring atau satu pembukuan kecil. Sampai di sini mungkin bisa dianggap selesai untuk sekedar keluar masuknya saldonya, tapi kita tidak menemukan saldo per jenis dana. Misalkan jenis dana S, dana D. Ini kenapa ada seperti ini? Karena 4 dana tadi saya kelompokkan. Jika itu dana 3, maka saya akan berikan tanda T. Jika dana 2D, seperti yang direferensi tadi ini. Sekarang akan saya masukkan atau akan saya berikan sentuhan warna border home new role. Ini sudah pernah kita pelajari atau pernah saya share tutorialnya. Sama dengan jika H4 sama dengan 0, maka saya berikan fill kuning dengan border seperti ini. Oke, apply, oke. Jadi semua dana masuk sudah menjadi kuning. Saya tambahkan lagi untuk dana keluar. Sama dengan I4 sama dengan 0. Fill saya berikan hijau, border titik-titik. Oke, play, oke. Semua dana keluar sudah menjadi hijau. Jadi kita baru bisa membedakan dana keluar dengan dana masuk. Dan di sini ada yang hijau di bawah yang tidak ada isi apa-apa. Ini pun bisa saya hilangkan dengan menambahkan sama dengan jika B4 sama dengan 0, formatnya non, fillnya juga no color. Oke, apply, oke. Dan jika kita tambahkan, baru akan ada warna. Dan jika dia ada kata dari, warnanya kan kuning. Lanjut, saya masuk di sheet referensi. Di sini saya masukkan rumus sama dengan ini. Dan di sini sama dengan VLOOKUP. Ini maaf, titik koma 2 0. Nah, ini saya beri nama kode dana. Oke. Close. Saya tes dulu untuk slicernya.
dana 2 D, dana 4 E, dana 1 S, dana 3 T. Slicer berfungsi sempurna. Maka saya kembali ke data input. Di sini saya masukkan rumus jika D4 sama dengan kode dana yang kita bikin tadi di sini, maka maksimal A3 sampai A3 ya, ini A3 sampai A3 tambah 1. Jika tidak, kosong. Ini copy ke bawah. Muncul angka-angka ini 1, 2, 3 karena dia adalah D. Di referensi itu D. Maaf pemirsa, tadi di sini harusnya ada rumus if jika. Di sini kosong sama dengan kosong, maka kosong. Bentar. Oh maaf, terbalik. Jika dia kosong, VLOOKUP. Jika tidak, maka kosong. Artinya jika tidak ada yang terpilih, jika tidak ada yang dipilih dari 4 ini, maka kosong. Dan di sini pun tidak ada nomor ya. Nah, nanti jika ada yang terpilih baru ada D, E, S atau T. Karena tidak ada terpilih, maka di kode dana ini juga akan kosong. Kita ambil dana 4. Nah, semua yang ada E-nya itu ada angka di samping sini. Ini nanti yang berfungsi untuk menjadi nomor urut di sheet slicer, agar kita bisa mengelompokkan atau memonitor satu persatu dari jenis dana yang ada di sini, dan untuk mengetahui saldonya berapa, keluar masuknya berapa. Sekarang saya lanjut untuk membuatkan sheet slicer. Ya, anggap aja slicer, saya beri nama slicer. Untuk pemirsa nanti terserah mau diberi nama apa. Jadi modelnya hampir sama seperti ini, hanya saja berisi rumus yang berbeda. Ini kita pindahkan. Jadikan 2 kolom. Kembali ke sheet ini. Yang tadi ini saya beri nama nomor parsial. Lalu kembali ke slicer. Sini kasih rumus sama dengan jika data input
B4 ini lebih kecil atau sama dengan maksudnya maksimal angka terbesar di sini, nomor parsial, maka ini ya, jika tidak maka kembali kosong. Oh, di sini ada, harus ditutup kurung dulu. Nah, ini saya copy ke bawah sampai ya, kalau di sini mungkin saya ambil sampai 200. Kalau teman-teman atau pemirsa mau yang lebih atau kurang dari itu, boleh-boleh saja ya. Ini sudah muncul ada 7 ya. Jika tidak terpilih, nah, dia kosong. 2, 1, 3. Nah, lanjut teman-teman ya. Jika kita klik di sini, nah, dia muncul 19. Nah, kenapa hanya 19? Atau terkadang di sini tidak ada teman-teman. Jadi kita perhatikan di sini. Nah, di bawah sini yang kosong ini, di sini kan kosong nih ya. Kosong karena kita memang belum menginput apa-apa. Di sini kuncinya. Jadi di sini harus kita buatkan nomor ke bawah sebanyak yang ada di sini nantinya. Contoh ini karena di sini ada 200, maka ini kita tarik ini kan rumus ya, rumus. Ini saya tarik aja sampai ke 200. Nah, ini masih 133. 159. Oh, maaf. Nah, di sini ada lebih 200. Jika lebih 200 di sini juga akan berpengaruh. Di sini nanti akan ada error nantinya di sini ya. Di sini sudah cukup sampai 200, artinya 200 itu sampai di sini. Ya, nanti ketika teman-teman atau pemirsa menemukan seperti ini. Nah, jika itu tidak ada, ini tidak akan ada. Jika yang ini tidak ada, ya. Jadi itu wajib ada. Nah, ini 4, dana 2, dana 1. Ada dana 1 sampai 57, dana 3. Dan itu kelihatan di sini. Nih, 2 ya. Karenanya sedikit T-nya itu dana 3-nya. Sekarang lanjut ke sini. Di sini ada rumus lagi yang berbeda. Untuk rumus yang di sini, saya akan buatkan dulu semacam rank atau nanti yang menjadi tempat VLOOKUP. Dari sini saya tarik sampai di sini. Jadi hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 dari A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini saya beri nama all dana. Oke. Lalu yang kedua dari B. Maaf. Dari B sampai sini juga saya beri nama
parsial dana. Oke. Kita kembali ke slicer, masukkan rumus. Di sini saya masukkan rumus jika B8 sama dengan kosong, maka kosong. Jika kode dana yang tadi di sini di referensi itu sama dengan kosong, maka VLOOKUP-nya B8 dengan parsial dana. Yang sudah kita hitung tadi di sini 2. Jadi 2 itu dari A, B gitu ya, kolom yang kita hitung tadi. Dan jika tidak, VLOOKUP-nya all dana 3. Enter. Ini kita rubah dulu tanggalnya menjadi short date aja ya. Sudah muncul. Copy ke bawah. Nah, ini kosong kan? Karena di sini kosong. Ini fungsinya jika B12 sama dengan kosong, maka kosong. Lalu ke samping sini, ini tinggal di copy. Copy paste saja ya, copy paste. Saldonya jangan. Ini tinggal dirubah ininya. Sini ganti 3. Sini ganti 4. Ini ganti 3. Ini ganti 4. Oh maaf. Sini 4. Sini 5. Di sini 5. Sininya 6. Sininya 6. Di sini 7. Di sini 7. Di sini 8. Oh, sorry. Di sini karena ini ada yang kosong ya tadi ya. Kita lewati, berarti di sini 7. Sini 8. Di sini 8. Di sininya 9. Nah, ini agak lebarin. Ini juga tengah di center ya. Tinggal saya copy ke bawah. Lanjut saya masukkan rumus untuk saldo. Ya. Teman-teman saya rasa sudah paham tuh di sini ya, karena sudah sering atau sudah pernah mempelajari sebelumnya ya. Dan juga ini sama dengan yang kita buat tadi. Enter. Dan untuk yang kedua, sama juga seperti tadi. Mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Ini juga tinggal di copy ke bawah. Nah, kelihatan kan? Satu masuk satu lagi, saldo jadi 2, keluar 2 juta, habis ya. Sekarang masuk lagi 500, saldo 500. Untuk semua teman-teman bisa perhatikan di sini. Kalau teman-teman tidak ada kesalahan, ya akan seperti ini atau akan sesuai ya. Dana 2, dana 1, keluar masuknya sudah tersusun ya.
1.150.000 kurang 500 jadinya 650. Lanjut, sekarang kita buatkan warna seperti yang tadi supaya lebih apik seperti tadi ya. New rule. Sekarang jika H8 sama dengan kosong, formatnya bebas sesuai keinginan. New rule. I8 sama dengan kosong, bordernya oke, fillnya hijau ya. Oke. Nah, tambah lagi satu ya untuk yang kosong. Nurul sama dengan jika B ya, B8 sama dengan kosong, formatnya no fill, no border. Oke. Oke. Ini jika kita nambah ke bawah karena mungkin punya teman-teman lebih dari 200 ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ada error-error. Nah, jadi teman-teman dan pemirsa Kamasi 77, untuk mengatasi hal yang seperti ini, kita harus merubah atau menambahkan rumus di sini. Jadi kita kasih aja if data input 1 ya, B4 maksudnya ya, sama dengan kosong, berarti kosong. Enter. Yes. Lalu kita copy ke bawah. Nah, bersih kan? Nah, ini rumus-rumusnya masih ada. Artinya ketika nanti di data input ini ada tambahan, contohnya 201, kita tambahkan bla 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 gitu. Nah, nanti di sini nah, kemudian di sini ada problem lagi ya. 201 nggak muncul. Di sini pun ya seperti ini. Nah, sekarang kita coba tambahkan. Nah, kita ya masukkan apa aja lah ya. Saya contohkan aja, masukkan ini. Ya, ini sudah teratur ya. Tapi di slicer ini malah 198. Penyebabnya adalah di sini. Nah, ini harus lebih banyak juga. Ya, ini karena jika ini wajib ada, jika ini tidak ada ya seperti itu tadi kejadiannya. Dia akan hilang. Nah, karena itu sudah kita tambahin, ini sudah muncul 201, 202. Seterusnya ke bawah. Gitu ya, teman-teman. Sekarang tinggal kita rapikan. Nah, di sini saya kasih freeze ya.
atau terserah teman-teman mau seperti apa nanti modelnya ya. Sepertinya frisnya di sini aja, nggak usah vertikalnya ya. Cukup seperti ini. Nah, lalu kita hilangkan grid lines-nya. Nah, kita tes dana 2 D semua ya. Dana 4, nah E semua. Dana 1 E semua. Dana 3 T semua. Kemudian di sini akan saya masukkan saldo summary untuk pengeluaran sama dengan sum. Enter, copy ke sini, lalu di sini sama dengan ini kurang ini. Enter, sama ya teman-teman. Nah, untuk dana 2 pun sama 25.490. Dana 4 650. Dana 3 500. Semua dana 54 juta saldonya. Nah, maksud saya yang ada di sini ini memudahkan saya untuk melihat saldo-saldo dari masing-masing jenis dana. Jadi cukup sampai di sini ya pemirsa dan teman Kamase 77. Tutorial cara pembuatan pembukuan kecil. Di sini saya contohkan 4 in 1, tapi bisa all in 1. Jadi dan jenis dana ini bisa lebih dari 4. Dan nama-namanya atau kode-kodenya ini bisa disesuaikan. Sini saya hanya mencontohkan dan sharing ya, membagi apa yang saya pakai, saya gunakan. Dan ini sangat membantu saya untuk agar tidak lupa dengan penempatan amount-amount ini. Karena sering harusnya dimasuk, malah ngetiknya keluar. Oh ya, mungkin di sini kalau bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman atau pemirsa Kamase 77 ingin supaya rumus-rumus ini aman, bisa menggunakan formula protect ya. Karena jika ini rusak atau jika yang di sini bermasalah, nanti akan berantakan semuanya. Demikian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru channel Kamase 77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.